memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Oke, di sini saya dengan Bu Aisyah. Bu Aisyah sebagai coach, saya sebagai coach. Dalam kasus ini Bu Ica mempunyai masalah di sekolahannya sudah 6 bulan, tenaga GTT atau tenaga pengajarnya belum dibayar. Karena di sekolahnya belum ada dana BOS, masih dana bantuan. Itu permasalahan yang akan kami diskusikan atau kami coaching di dalam alur atau model Tirta ini. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa kabar Bu Ica sekarang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah sehat Bu Ica. Bu Ica, sudah lama kita tidak bertemu? Iya Bu Eli, sudah lama sekali sejak kita tidak mengajar di tempat yang sama. Kita sudah jarang bersua ya Bu Eli ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Bu Eli ya. Nah hari ini Ya, juga bisa. saya hari ini rasanya saya teringat dulu waktu kita sama-sama ngajar, Bu Eli lah tempat saya untuk bercurhat gitu kan. Nah saya teringat dengan ada permasalahan ini yang mengganjal, saya tiba-tiba teringat dengan Bu Eli, makanya saya menelpon Bu Eli untuk kita bersama-sama ngobrol. Oh begitu Bu Ica. Kalau saya boleh tahu apa permasalahan yang Bu Ica sedang hadapi sekarang? Ya permasalahannya seperti ini Bu Eli. Nah jadi saya itu tahun ajaran baru kemarin saya diamanahkan untuk mengelola sekolah baru namanya itu SMP Negeri 11 Sungai Kakap yang letaknya itu tidak jauh dari rumah saya. Nah sekolah baru ini kami ditunjuk ada 5 orang pengelola yang mana pada waktu itu sekolah ini sudah berdiri 3 tahun yang lalu tetapi belum mempunyai siswa. Akhirnya kami 5 orang ini ditunjuk menjadi pengelola. Nah seiring berjalannya waktu kami ini terkendala tidak mempunyai biaya karena sekolah baru itu kan belum mendapatkan biaya tentunya itu BOS, bantuan operasional sekolah. Nah jadi selama ini kami menggunakan dana mandiri. Nah hari ini saya kenapa ingin ngobrol dengan Bu Eli, kami terkendala sudah 6 bulan tenaga honorer kami itu sebanyak 5 orang belum kami bayar honornya. Sedangkan Ibu tahu kita ini kan seminggu lagi kita mau puasa. Bulan puasa tentunya orang memerlukan biaya Bu ya. Setiap orang mempunyai pekerjaan menginginkan upah atau hasil dari. Nah inilah yang menjadi permasalahan saya Bu. Mungkin dengan melakukan obrol-obrol singkat ini bisa memecahkan masalah saya seperti itu Bu. Baiklah Bu Ica, apa tujuan akhir dari Bu Ica yang ingin capaikan? Yang ingin saya inginkan adalah segera terbayarkan honorer yang honor di sekolah saya yang sudah 6 bulan. Walaupun seandainya memang tidak bisa kami bayar secara penuh, setidak-tidaknya bisalah sedikit membantu. Karena saya juga terus terang Bu Eli, saya merasa tidak enak kalau ketemu dengan guru-guru ini karena awalnya itu saya yang mencari guru honor, tapi saya tidak bisa membayar honor mereka. Oh ya Bu Ica, apa kekuatan Bu Ica untuk mencapai tujuan tadi Bu Ica? Kekuatan saya tentunya saya insya Allah nanti akan berkomunikasi dengan pihak terkait di sini yaitu dinas. Nah sesuai dengan arahan kami di awal sebelum kami menerima SK pengelola itu kami sudah diarahkan oleh kepala dinas, kabit SMP, kemudian kabit sarana dan prasarana serta keuangan. Insya Allah kami dijanjikan akan diberikan bantuan dana talangan. Nah tapi sampai sekarang dana itu belum juga cair. Nah makanya dengan kekuatan inilah kami berusaha untuk mencoba kembali mengkomunikasikannya dengan pihak terkait seperti itu Bu Eli. Oh begitu Bu Ica. Oh ya Bu Ica, apa strategi Bu Ica untuk mencairkan dana talangan tersebut? Strategi yang pertama saya lakukan tentunya saya selaku pengelola akan berembuk dengan kelima rekan saya yang sama-sama PNS yang tentunya kami tidak melibatkan yang honorer, nanti akan timbul rasa tersinggung gitu ya Bu ya. Kami hanya berbicara 5, kami akan merundingkan bagaimana baiknya
apa solusi terbaik yang akan kami bawa nanti ke dinas supaya kami ada satu kesepakatan supaya pada waktu kami berbicara di dinas nanti ada satu pembicaraan, tidak banyak yang yang penting tujuan kami itu adalah segera tercairkannya biaya talangan untuk terutama untuk tenaga honorer yang ada di sekolah kami, Bu. Seperti Oh itu. begitu Bu Ica. Kira-kira bagaimana jangka waktunya Bu Ica? Kapan Bu Ica mau ke dinas jangka waktunya itu? Kalau bisa saya akan pergi secepatnya, Bu, karena saya berkeinginan bahwa honor ini bisa terbayarkan sebelum menyambut bulan puasa, Bu. Seperti Oh itu. begitu ya Bu Ica. Bu Ica, siapa saja yang akan Bu Ica libatkan di dalam pencairan dana tersebut mau ke dinas itu? Yang pertama dari pihak sekolah dulu, kami tim pengelola 5 orang. Kemudian di sana nanti kami akan menemui, pertama kami akan konsultasi dulu apakah kami bisa langsung ketemu dengan kepala dinas. Kalaupun tidak bisa dengan kepala dinas, kami akan mencoba menghubungi Kabid SMP Pak Sarif Firdaus dan kemudian Kabid Sarana dan Prasarana dan bagian keuangan. Kami akan membicarakan secara secara terang-terangan, dan ini juga kami menagih janji yang pernah disampaikan oleh pihak terkait seperti itu. Baiklah Bu Ica, apa kesimpulan dari coaching kita sekarang ini Bu Ica? Kesimpulannya adalah saya bisa menemukan solusi bagaimana bisa mencairkan dana talangan untuk membayar honorer yang ada di sekolah saya yang sudah selama 6 bulan belum terbayarkan, dan saya harapkan dengan coaching ini saya mendapatkan langkah-langkah dan strategi sehingga saya bisa sedikit plong dan bisa memikirkan untuk segera bergerak supaya apa yang kami harapkan bisa terlaksana. Seperti itu, Bu Eli. Oh ya Bu Ica, semoga urusan Bu Ica berjalan dengan lancar dan kita nanti ketemu lagi melihat progresnya satu minggu dari sekarang Bu Ica. Terima kasih banyak Bu Eli. Sama-sama Bu Ica. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Ica. Apa kabarnya Bu Eli hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Ica kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Eli. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya Bu Eli ya. Amin, ya amin. Oke, terima kasih Bu Eli yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengobrol dengan saya pada hari ini. Bagaimana Bu Eli, kita hari ini mempunyai waktu sekitar 10 menit ya Bu Eli. Mungkin dengan waktu 10 menit ini Bu Eli bisa mengemukakan apa yang menjadi unek-unek Bu Eli sesuai yang apa yang Bu Eli telepon saya. Bu Eli ingin menyampaikan sesuatu, silakan Bu Eli. Baiklah Bu Ica, saya ada sedikit masalah yang ada di pikiran saya mengganjal. Salah satu siswa di SMP saya akan mewakili dalam pertandingan storytelling tingkat kabupaten. Anak saya itu bernama Zakia, udah lolos di tingkat kecamatan. Yang saya heran, baru-baru ini semangat atau motivasinya itu kurang. Oh iya, semangatnya kurang Bu Eli ya. Nah, terkait semangat, apa yang telah Ibu lakukan untuk menumbuhkan semangat si Zakia ini tadi, Ibu? Pertama-tama saya memanggil Zakia dulu gitu kan, dan saya bertanya alasan mengapa Zakia dalam beberapa hari ini kurang semangat untuk latihan. Lalu anak itu menjawab bahwa dia merasa kurang percaya diri, minder dalam arti dia melihat dari sekolah-sekolah lain gitu lebih hebat daripadanya. Jadi kurang percaya diri Bu ya. Nah, Dia kurang percaya diri. Ya, terkait yang Ibu sampaikan, nah apa tujuan akhir nanti yang ingin Ibu dapatkan, Ibu harapkan apa Ibu dari pembicaraan kita nanti? Ya, tujuan akhir saya kepingin Zakia ini kembali lagi semangat di dalam latihan untuk persiapan pertandingan dalam tingkat kabupaten Ibu storytelling. Iya, baik. Jadi terkait dengan semangat tadi Ibu ya, mengenai apa yang Ibu sampaikan mengenai semangat dan berhubungan dengan percaya diri. Nah, kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan untuk menumbuhkan percaya diri Zakia ini, Bu?
Oke, yang saya usahakan, untuk menumbuhkan semangat, Zakia tadi, saya bertanya kepada Zakia, kira-kira, apa yang kamu butuhkan, apa yang kira-kira masalah kamu yang kamu hadapi, dalam beberapa hari ini apa gitu kan. Zakia mengutarakan bahwa dia juga butuh teman, yang mempunyai, minat bakat sama dengan dia yang satu sekolah. Jadi pada saat latihan, Zakia itu mempunyai teman. Oke, baik. Itu Ibu sudah bertanya kepada Zakia sudah cukup Iya, baik Bu ya. Nah, iya. kemudian apa? Apalagi yang ingin Ibu lakukan supaya Zakia ini, timbul, percaya dirinya timbul dari dalam dirinya sendiri? Seperti apa yang akan Ibu lakukan? Baiklah Bu Ica, beberapa langkah yang saya lakukan untuk menimbulkan kepercayaan dirinya si Zakia, saya menyediakan beberapa film, yang tentang kejuaraan storytelling. Keinginan saya dengan dia menonton video storytelling tadi yang pemenangnya timbul motivasi intrinsiknya untuk belajar, memperbaiki, dan kedua dia, ingin meningkatkan ini, kepercayaan dirinya. Selama ini kan dia merasa minder, melihat yang lain lebih bagus daripadanya. Saya menggali di situ aja. Cukup baik Bu ya. Nah jadi baik, jadi apa yang telah Ibu sampaikan tadi kalau boleh saya tahu, ya Bu ya, Ya, kalau ya. saya memberikan skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang terkait Ibu sudah menumbuhkan percaya diri terhadap murid Ibu tadi? Kalau saya boleh tahu skala Ibu berada di mana? Iya Bu Ica, skala saya 1 dari 10, posisi saya di situ, saya rasa 8. Saya tinggal sedikit lagi menumbuhkan kepercayaan diri si Zakia. Saya menyarankan dia untuk sering berlatih. Dengan berlatih dia hafal, dengan hafal dia tahu apa yang akan disampaikan menghayati cerita itu, maka akan timbullah rasa percaya diri tadi itu. Oke, baik itu udah beberapa Ibu sampaikan tadi, berarti berada di skala nomor 8 Bu Ya ya. 8. Nah, untuk bisa, supaya tercapai tujuan Ibu itu, supaya bisa sampai ke skala 10, nah strategi apa lagi yang akan Ibu lakukan Oke supaya ya. yang kedua Yang saya lakukan Bu Ica, saya, memberi tambahan ini Bu Ica, jadwal. Jadwal kan dalam 1 minggu ada 3 kali, sekarang saya tingkatkan lagi menjadi 4 kali, dan saya juga memberikan pendampingan yang lain selain saya biar ada warna. Jadi dia bisa melihat itu, dari kami, dan itu sebagai motivasi kami buatnya Bu Ica. dari strategi yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa lama sehingga nantinya tujuan yang ingin Ibu capai itu bisa terlaksana? Oke, saya memerlukan waktu kira-kira 1 minggu untuk menimbulkan, kepercayaan diri Zakia itu, Bu Ica. Baik 1 minggu Bu ya, Iya, Ica, agar tujuan itu dapat terlaksana. iya, iya. Nah, dalam 1 minggu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan agar tujuan yang Ibu inginkan itu dapat tercapai? Oke, yang akan membantu saya akan terlibat di dalam, kegiatan ini tentu saja saya sendiri, didampingi, salah satu guru bahasa Inggris di SMP kami, dan salah satu rekan dari Zakia. Baik Bu ya, jadi Ibu meminta bantuan ke rekan sejawatnya Miss Sumiati. Iya, ini semua Ya, iya. ya. Nah, oke, kita sudah berada di ujung pembicaraan kita. Nah, sejauh ini bagaimana Ibu melihat eh, eh, apa ya peran aktif Ibu di dalam menumbuhkan kepercayaan diri murid Ibu ini? Saya merasa peranan saya di situ udah cukup andil. Saya terlibat di dalam persiapan-persiapan, sepertinya kalau dalam storytelling itu kan kita harus menyiapkan cerita. Di situ ada beberapa cerita saya siapkan, anak tinggal memilih. Selain itu juga, saya udah menyiapkan kira-kira atribut apa yang dibutuhkan sesuai dengan isi cerita itu. Dan saya juga rasanya sudah, yakin, si Zakia itu sudah mempunyai kepercayaan 100%, tidak seperti yang beberapa hari yang lalu.
Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Setelah kita melakukan percakapan seperti ini, apa yang Ibu rasakan? Pastinya saya merasa lega, mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang udah beberapa hari menjanggal di pikiran saya. Karena bagaimanapun, saya kepengen si Zakia ini tetap tampil di dalam kompetisi di kabupaten itu, dan saya juga menginginkan walaupun tidak membebankan si Zakia, tetapi saya menginginkan dia menjadi nomor 1. Oke, baik. Nah, terkait yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah boleh saya untuk Ibu menyampaikan sedikit kesimpulan tentang pembicaraan kita pada hari ini? Ya, kesimpulan dari coaching hari ini, bahwa Zakia berjanji dia akan meningkatkan latihannya, dan dia juga berjanji bahwa dia tidak akan lagi minder atau tidak percaya diri, dan dia berjanji insya Allah akan memenangkan pertandingan itu. Oke, baik. Jadi ada beberapa yang dapat Ibu simpulkan dan semoga dari hasil kesimpulan ini nanti bisa Ibu praktekkan supaya tujuan yang Ibu inginkan dapat tercapai, Bu, ya. Nah, insya Allah mungkin seminggu lagi kita akan bertemu lagi untuk cross check dan kita melihat progres gimana kemajuan Zaskia terhadap apa yang Ibu rencanakan ini. Gimana, Ya, Bu? Bu Apakah Ica. Ibu setuju? Setuju Bu Ica, semoga kita berdua mempunyai waktu untuk bertemu lagi, melihat progres dari anak saya ini. Oke, sukses selalu ya Bu. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk mendengar segala keluh kesah Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini